فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir yang baru, kita akan mengambil beberapa faidah dari rangkaian ayat-ayat yang telah kita lewati dari sisi balaghah yang disebutkan oleh Fadilatu Syekhina Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala dari kitab Hadaiqur Rauh war Raihan, yaitu tentang firman Allah Ta'ala, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu mereka ada di atasnya. Jelas bukan maksudnya 'alaiha, yaitu mereka berdiri di atas kiblat. Nah, ini yang dibahas. Allah di sini bagaimana sudut pandang dari sisi balaghahnya? Kemungkinan ada kata-kata yang tersembunyi, yaitu alastiqbaliha, untuk menghadapnya, atau alaqtiqadiha, untuk meyakini itu sebagai kiblat. Berarti kalau di dalamnya ada kata-kata yang tersembunyi, ini dalam ilmu balaghah dinamakan sebagai ijaz bil hadaf. Ijaz yaitu apa? Meringkas kalimat dengan menghapus beberapa kata. Atau boleh jadi maknanya adalah al-isti'la, yaitu penguasaan. Masing-masing umat menguasai kiblatnya sendiri-sendiri. Baik. Nah, makanya di sebagian kitab-kitab sirah nabawiyah, di antara isyaratnya juga disebutkan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, yaitu apabila kiblat itu hakikatnya adalah istiqlaknya suatu kaum terhadap kiblat tersebut, bagaimana kita berkiblat ke suatu kiblat tetapi kita tidak menguasai kiblat itu? Makanya di sini ada isyarat, suatu saat pasti Allah Ta'ala akan menjadikan kaum muslimin akan menguasai kiblat tersebut. Maka ini ada kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka nanti akan kembali menguasai Ka'bah, menguasai Baitullahil Haram. Tidak layak untuk orang-orang musyrik yang menguasai itu. Sebagaimana tafsir salaf, sebagian salaf menafsirkan firman Allah Ta'ala, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan Al-Quran kepadamu, dia benar-benar akan mengembalikan engkau ke tempat kembalimu. Maksudnya adalah akan kembali ke Makkah lagi. Ini kabar gembira. Dan kemudian Allah Ta'ala betul-betul membuktikan janjinya itu, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Pasti kalian akan memasuki Masjidil Haram dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dalam keadaan aman. Betul-betul nanti Makkah akan dikuasai kembali oleh ahli tauhid, bukan lagi ahli syirik yang menguasainya. Nah, ini diantara hikmah tentang isti'la, kanu 'alaiha. Ini tidak disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari tentang masalah penguasaan tanah suci Makkah, tetapi beliau memberikan kunci dengan apa? Isti'la, 'alaiha, ini isti'la. Dan ini juga sebelum Al-Harari telah disebutkan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain. Baik. Dan ada kemungkinan yang lain, 'alaiha di sini
Ini menunjukkan apa? Al-muwadhabah 'alal muhafadzati 'alaiha. Yaitu alanya di sini adalah muwadhabah 'alaiha, yaitu tekun untuk menghadap ke kiblat di dalam peribadatan. Kemudian tentang ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang pertengahan, maksudnya adalah khiyaran udulan. Dan ini tafsir salaf, telah kita lewati beberapa penukilan tentang itu. Umat yang terbaik dan paling lurus. Iktidal artinya lurus. Baik. Kata Syekhuna Al-Harari di sini, al-wasata itu mewajibkan untuk memiliki sifat khiyar dan udul. Yaitu apa? Udul bukan maksudnya masdar, tetapi ini adalah jamak taksir. Mereka umat ini adalah umat yang lurus agamanya. Khiyar, umat yang terbaik. Asal dari wasat itu adalah yang pertengahan di dalam segala arah, dari segala arah, yaitu yang tengah memang. Dan ini adalah karakter yang terpuji. Istilah wasaton, pertengahan, karakter yang terpuji dalam segala urusan. Kemudian tentang ayat illa lina'lama mayyattabi'ur rasul, kecuali untuk kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul. Cabaran dan ujian pemindahan kiblat. Di sini sisi balaghahnya adalah al-iltifat, yaitu apa? Pemindahan dhamir dari dhamir khitab kepada dhamir ghaibah. Kenapa? Karena lafaz-lafaz sebelumnya itu adalah polanya adalah engkau, kalian, anda, dan sebagainya. Tapi tahu-tahu Allah Ta'ala menyebutkan tahu-tahu apa? Mayyattabi'ur rasul. Rasul berarti apa? Dhamir ghaibah. Huwa dia. Wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha. Engkau ada di atasnya. Semula Nabi diajak bicara secara langsung, yaitu engkau. Tahu-tahu sekarang jadi mayyattabi'ur rasul, bukan mayyattabi'uka. Ini istilahnya dalam balaghah adalah al-iltifat, yaitu istilahnya apa? Berpaling atau menoleh. Allah Ta'ala menoleh, dhamirnya berpindah. Tapi kenapa? Apa hikmahnya Allah Ta'ala melakukan iltifat dhamir di sini? Untuk sebagai isyarat bahwasanya Nabi diikuti bukan karena zatnya, tapi karena beliau sebagai utusan Allah. Status beliau sebagai utusan Allah inilah yang menjadi illah untuk ittiba, illah untuk diikuti. Alasan untuk diikuti karena beliau utusan Allah. Utusan Allah menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan syariat, mencontohkan sunnah-sunnah dan seterusnya. Kemudian yang lainnya yaitu tentang firman Allah Ta'ala yang qalibu ala aqibai, berbalik ke belakang. Pemindahan kiblat diantara hikmahnya adalah untuk mengetahui siapa yang setia mengikuti Rasul dan siapa yang justru berbalik ke belakang. Ini adalah ungkapan dari orang yang murtad dari Islam. Padahal apa? Berbalik ke belakang boleh, tak haram kita sekedar membalikkan badan atau membalikkan kepala. Tapi ini ungkapan tentang orang yang murtad. Kalau ditanya kenapa orang yang murtad digambarkan berbalik ke belakang, karena hakikatnya seorang muslim dia adalah menghadapkan wajahnya kepada penguasa langit dan bumi, sebagaimana ayat-ayat yang banyak itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, saya betul-betul mengikuti kebenaran, lurus. Berarti orang yang murtad dia seakan-akan membalikkan wajahnya dan badannya ke belakang, mundur ke belakang. Ini adalah balaghah dalam masalah tersebut. Kemudian firman Allah Ta'ala, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar penuh belas kasihan dan menyayangi umat manusia. Apa hikmahnya? Yaitu ayat ini, kalimat ini didatangkan setelah ada lamul juhud.
Ini perlu kita tengok lamul juhudnya di sebelah mana coba. Oh, yang ini ya, yang wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ialamnya lamul juhud karena dia didatangkan setelah manafiyah. Sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, karena sesungguhnya Allah adalah penuh belas kasihan dan sangat menyayangi umat manusia. Baik. Innanya di sini tujuannya adalah mubalaghah, yaitu untuk penyangatan. Betul-betul Allah Ta'ala sangat menyayangi manusia. Maka sholatnya Rasulullah dan para sahabat selama ke arah Baitul Maqdis itu tidak akan disia-siakan, karena ini memang sangat bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala yang penuh belas kasihan dan sangat menyayangi para hambanya. Ini untuk menguatkan lagi agar kita tidak merasa khawatir. Sebagaimana yang menyebabkan turunnya ayat ini adalah apa? Yaitu pertanyaan sebagian sahabat, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal di perang Uhud dalam keadaan mereka belum lagi dalam keadaan selama ini mereka sholat ke Baitul Maqdis. Di antara sebabnya adalah itu. Maka dijelaskan Allah itu Maha Penyayang, maka tak mungkin Allah menyia-nyiakan sholat kalian dan sholat mereka itu tadi. Kemudian balaghah dari apa? Lafaz Rauf dan Rahim. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan gambaran itu di dalam Darus Sharaf yang malam hari itu. Ini pola mubalaghah, wazan fa'ul. Mubalaghah dari apa? Dari fa'il, yaitu Rauf, yaitu Raif. Rahim, wazan fa'il, mubalaghah dari Rahim. Baik. Kata beliau di sini mubalaghahnya dengan dua wazan, fa'ul dan fa'il. Maka di sini ada isyarat tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala dan banyaknya belas kasihan Dia. Maka ayat ini saja itu sudah mendatangkan kegembiraan dan mendatangkan harapan. Tidak akan selamanya kita mengalami cabaran dan ujian yang hari-hari ini atau tahun-tahun ini kita mengalaminya. Suatu saat keadaan akan berubah menjadi baik lagi insya Allah, asalkan kita menempuh cara-cara yang disyariatkan. Dan memang Allah sangat penyayang, segalanya ada hikmahnya. Kemudian bin nas, innallaha bin nasi laraufur rahim. Jar majrur ini haknya adalah diakhirkan karena yang namanya muta'alliq itu haknya diakhirkan. Tapi kenapa justru muta'alliqnya yang didahulukan? Asalnya apa sih? Innallaha laraufur rahim bin nas. Kenapa dia didahulukan? Kata beliau, di sini tujuannya adalah untuk menunjukkan iktina, yaitu Allah memang sangat memperhatikan kepada siapa? Kepada umat manusia. Betul-betul ini sebagai apa? Kabar gembira tentang besarnya perhatian Allah kepada umat manusia. Dengan apa perhatiannya di sini? Yaitu dengan belas kasihan dan kasih sayangnya. Tapi umat manusia yang mana? Jelas apa? Rahmat Allah bertingkat-tingkat. Ada rahmat yang bersifat umum untuk orang muslim dan kafir, bahkan untuk hewan dan seterusnya. Ada juga yang rahmat yang khusus, yaitu untuk kaum mukminin saja, bukan untuk orang kafir. Berarti semakin dia mendekat kepada Allah, semakin besar rahmat Allah kepadanya. Kemudian tentang firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhik, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu. Di sini ada yang mengatakan, dan ini telah kita lewati juga sebenarnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah berbolak-baliknya matamu. Hanya saja apa yang disebutkan adalah secara total wajahnya, karena biasanya orang melihat ke atas, wajahnya juga ikut melihat ke atas, dan terkadang cukup dengan mata. Tetapi menunjukkan betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW tentang kiblat yang terbaik, maka beliau bukan hanya
mata beliau yang melihat ke atas menunggu datangnya wahyu, bahkan wajah Allah, bahkan wajah beliau juga ikut menengadah ke arah atas sana. Dan dijelaskan oleh sebagian salaf, Rasulullah SAW sering berbolak-balik melihat ke atas untuk berdoa kepada Allah agar segera memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Kemudian balaghah yang lainnya lagi tentang firman Allah Ta'ala, wala in ataital ladzina utul kitab, dan sungguh apabila engkau mendatangkan setiap ayat kepada orang-orang yang diberi kitab suci. Kata beliau di sini sisi balaghahnya adalah meletakkan isim mausul pada posisi dhamir. Kenapa? Karena makamnya itu sebenarnya menuntut untuk didatangkannya dhamir hum, wala in ataitahum. Karena apa? Ayat ini masih rangkaian ayat-ayat yang sebelumnya membicarakan tentang ahli kitab. Maka apa? Tak perlu kita merubah-rubah. Cukup dengan apa? Dhamir seperti yang sebelumnya, pakai hum dan semacam itu, atau pakai wawul jamaah. Tapi kenapa sekarang yang ditekankan bukan dhamir hum, tetapi justru adalah isim mausul yang menunjukkan status mereka, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab suci. Kata beliau di sini untuk mengumumkan tentang betapa lengkapnya keburukan keadaan orang-orang ahli kitab itu. Dari sisi apa? Inad, yaitu pembangkangan. Makna ayat ini berarti apa? Makna yang tersembunyi di balik lafaz ayat ini, yaitu bahwasanya para ahli kitab mereka sudah mencapai puncak pembangkangan dan menampilkan permusuhan sampai pada martabat yang seandainya engkau mendatangkan kepada mereka semua mukjizat, mereka tidak akan mau mengikutimu dan tidak akan mau menempuh jalanmu. Maka kalau sudah seperti ini, istilahnya apa? Cuci tangan saja. Dakwahi orang yang lain yang memang datang untuk meminta bimbingan, meminta pengarahan. Banyak sekali orang-orang yang datang dari berbagai wilayah mendatangi Nabi. Inilah yang orang-orang seperti ini yang layak untuk diperhatikan, layak untuk dibimbing sekuatnya, sebagus-bagusnya. Dan berpalinglah engkau dari para ahli kitab yang memang mereka sudah membangkang seperti itu. Ini hiburan dari Allah Ta'ala untuk Rasulnya agar tidak lagi merasa sedih hati dengan orang-orang itu. Bahkan semua ayat Allah pun kalau didatangkan mereka tidak akan mau ikut. Nabi-nabi aja dibunuh oleh mereka dan seterusnya. Padahal itu masih nabi mereka sendiri, nabi Bani Israel. Apalagi yang bukan Bani Israel, maka tak perlu engkau letih-letih lagi dengan mereka. Inilah isyarat yang ditampilkan dari lafaz alladzina utul kitab. Kemudian lafaz yang lain yang di dalamnya ada balaghah, jelas Al-Quran penuh dengan balaghah, tapi ini sekedar contoh-contoh yang nampak. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau bukanlah pengikut bagi kiblat mereka. Pola kalimat seperti ini, yaitu pola nafi, itu lebih kuat daripada pola yang sebelumnya ma tabi'u qiblatak. Sama-sama nafi, tetapi apa? Nafi yang ada pada Rasulullah SAW lebih kuat daripada nafi yang ada pada ahli kitab. Pola yang Allah datangkan untuk yang ahli kitab bagaimana? Ma tabi'u qiblatak. Lafaz sebelumnya apa sih? Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Tabi'u qiblatak ini pola apa ini? Ini adalah pola fi'liyah, pakai fi'il madhi. Ma tabi'u, mereka tidak mengikuti kiblatmu. Sementara pola sebelumnya, pola yang setelah itu ya, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dengan apa? Pola jumlah ismiyah, yaitu dengan apa? Isim fa'il, tabi'un. Wa ma anta bitabi'in, ini adalah jumlah ismiyah. Kalau tadi ma tabi'u qiblatak, ini jumlah fi'liyah.
Dan kita tahu bahwasanya jumlah ismiyah dalam balaghah memang lebih kuat daripada jumlah fi'liyah, sebagaimana itu dibahas dengan bagus oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam dua kitab beliau, mungkin dalam kitab yang lain juga, dalam kitab Bada'iul Fawaid dan dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Baik. Karena apa? Jumlah ismiyah itu menunjukkan apa? Istiqrar, menetap. Sementara jumlah fi'liyah itu menunjukkan tajaddud. Itu juga bagus, tetapi yang jumlah fi'liyah yang ismiyah yang menunjukkan istiqrar, memang menetap seperti itu lebih kuat daripada yang masih mungkin terjadi perubahan-perubahan. Namanya apa? Fi'il. Hadas terkadang berubah-berubah. Baik. Kata beliau di sini isimnya diulang, yaitu apa? Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Anta ini isim jelas, bitabi' ini juga isim fa'ilnya. Maka ini menunjukkan apa? Penguatan sebagai takkid. Untuk apa? Nafinya di sini diperkuat dengan ba lagi. Intinya adalah engkau benar-benar tidak akan mau mengikuti kiblat mereka. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang maksum, Nabi ini memang maksum ya, dan memang beliau setia pada Allah. Beliau tak mau lagi menyerupai ahli kitab. Setelah ada perintah untuk jangan lagi ikut kiblat mereka, beliau tidak akan mau untuk berpikir meniru-niru orang kafir. Maka jangan heran setelah itu dalil jadi sangat banyak sekali, dalil-dalil mutawatir tentang larangan untuk menyerupai orang kafir. Tidak seperti di awal-awal dakwah Nabi yang Allah Ta'ala menyuruh untuk lembut dan sebagainya terhadap orang-orang kafir itu dari sisi beberapa tradisi mereka. Di antara tradisinya adalah masalah kiblat itu. Maka dengan pola apa? Jumlah ismiyah, tak ada alasan lagi untuk suka-suka meniru gaya hidup orang kafir, gaya beragama orang kafir dan seterusnya. Kita sudah punya jalan yang terbaik, jalan Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka semua bahkan. Kemudian firman Allah Ta'ala, wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan sungguh apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini dalam balaghah min babit tahzij, yaitu menghasung semangat, memberikan informasi bahwasanya seluruh yang dilakukan oleh ahli kitab itu bukan dibangun di atas wahyu, tetapi hawa nafsu. Mungkin sebagiannya ada ikut wahyu, tapi ikut wahyunya bukan karena ikhlas, tapi karena ini masih sesuai dengan keinginan kami sendiri. Baik, jadi hakikatnya agama mereka memang agama hawa nafsu. Makanya Allah tekankan di sini kalimat itu. Sungguh apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, sementara orang yang fitrahnya masih lurus tak mau untuk mengikuti hawa nafsu ahli kitab atau hawa nafsu orang musyrik, hawa nafsu orang kafir. Hawa nafsu sendiri saja kita disuruh untuk memeranginya, apalagi hawa nafsu para musuh Allah. Gimana kita akan mengikuti? Maka ini mimbabi at-tahzij wal ilhab, yaitu apa? Menghasung, menyemangati dan mengobarkan semangat. Ilhab asalnya adalah apa? Mengobarkan api untuk kokoh di atas kebenaran. Sekedar kalimat ini saja ternyata balaghahnya menunjukkan makna yang sangat mendalam. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini oleh Syekhuna Al-Harari tentang firman Allah Ta'ala, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Maka ini balaghahnya adalah dari sisi tasbih yang mursal, yang mufassal, terperinci. Maksudnya bagaimana? Mereka mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengenalan yang jelas, seperti mengenal anak-anak mereka yang keluar dari tulang sulbi mereka sendiri. Jelas seorang ayah dan ibu tahu tentang anak kandungnya, karakter-karakternya, ciri-cirinya dan seterusnya, yang boleh jadi tetangga tidak tahu. Tayyib. Allah Ta'ala di sini mengkhususkan abna, tidak menyebutkan banat, karena abna ini jamak untuk apa? Dukur. Kalau jamak untuk mu'innas apa? Banat. Pakai apa? Tak di situ, ta'ut ta'nis, alif dan ta. Baik. Kenapa tidak mengatakan yang lebih umum aulad? Padahal ini cukup kalau aulad. Kama ya'rifuna auladahum.
Tapi dalam 2 ayat di Al-Quran menyebutkan abna'ahum. Mereka kenal Muhammad seperti mereka mengenal anak laki-laki mereka. Apa hikmah penyebutan ini? Karena di kalangan mereka memang anak laki-laki itu lebih dikenal dan lebih terkenal lagi, lebih masyhur. Apalagi ini dulu adalah masa-masa jahiliyah, mereka tidak menganggap sama sekali anak perempuan. Makanya Allah Ta'ala betul-betul memilihkan lafaz yang sangat sesuai di situ, bukan sekedar aulad, karena sebagian aulad tidak diambil berat oleh orang tuanya di masa jahiliyah. Maka Allah pilihkan yang mereka sendiri paling mengenal, yaitu anak laki-laki mereka. Maka ini tidak ada alasan lagi untuk ahli kitab mengatakan, oh kami tak tahu siapa Anda bukan nabi kok, tak jelas. Tak, Allah menjelaskan mereka tahu seperti mereka kenal anak laki-laki mereka. Ini adalah balaghah yang kuat sekali sebenarnya kalau kita memahami itu. Baik. Dan seterusnya, intinya pembahasan masalah karakter ini, mengenal anak-anak mereka. Baik, ilahuna wallahu a'lam.